Saya Benix dengan ini ingin menyampaikan rasa duka cita yang sedalam-dalamnya kepada rakyat Indonesia, khususnya kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana hujan badai siklon tropis yang mengakibatkan longsor dan banjir di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Dan saya dengan ini juga turut merasakan kesedihan dan belasungkawa atas hilangnya lebih dari 400-an jiwa ya, manusia yang terdampak bencana ini. Dan di tengah musibah ini saya juga mau mengingatkan buat teman-teman sekalian bahwa kekuatan terbesar bangsa kita itu adalah solidaritas. Jadi saya mau minta untuk kepada kita semua, rekan-rekan semua, untuk saling terus tolong menolong, bahu-membahu, gotong royong dalam memberikan bantuan, dalam memberikan dukungan, baik dari segi materi, dari segi tenaga, waktu, dan yang terpenting dukungan dalam bentuk doa supaya saudara-saudara kita di wilayah yang terdampak bisa segera dipulihkan. Semoga masa yang sulit ini dapat segera kita lewati bersama. Guys, ngeri banget nih guys, Bea Cukai mau dibubarkan sama Purbaya. Wah, ini sebetulnya berita yang sangat-sangat heboh dan mungkin ditunggu-tunggu juga bagi begitu banyak pelaku usaha yang ada di Indonesia. Khususnya kalau lu orang Jepang. Kalau orang Jepang udah capek, kena palak. Wah, lu penasaran gak sih kenapa Bea Cukai sampai mau dibubarin nih sama si Purbaya nih? So, kalau lu penasaran dan lu memang sering ya bisnis ekspor impor di Indonesia ini, begitu jelimetnya, begitu ngerinya, makanya lu jangan skip video ini karena bisa jadi lu setuju sama Purbaya. So, let's check this out. Jadi teman-teman sepertinya sejarah mau berulang nih. Tapi nanti aja gue mau ceritakan. Karena sebetulnya Indonesia bukan untuk pertama kalinya itu membekukan Bea Cukai. Indonesia pernah lakukan ini bertahun-tahun yang lalu. Tetapi yang paling penting adalah kenapa ya Purbaya ya Menteri Keuangan favorit kita ini kok bisa-bisanya ngomel-ngomel dan mendadak marah sama Bea Cukai. Makanya lu jangan skip video ini. Daripada penasaran lu cek aja deh videonya yang satu ini. Image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Waktu saya untuk memperbaiki Bea Cukai, karena ancaman serius. Kalau kita Bea Cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibukukan diganti dengan SGS. Bisa dibukukan. Jadi di sini lo bisa lihat lah bahwa ya pemimpin tertinggi kita, republik kita udah sakit hati, udah sebel banget dengan yang namanya Bea Cukai ini. Dan temen lu sendiri kalau punya pengalaman buruk sama Bea Cukai, tulis dong di kolom komentar di bawah ini. Ya pasti udah banyak yang tahu lah kalau seandainya Bea Cukai ini memang perlu direformasi. FYI aja guys, memang Bea Cukai ini musuh bersama. Republik ini punya sejarah yang buruk bersama Bea Cukai. Jujur-jujuran aja lah, lu tahu tahun 1985 memang Bea Cukai ini mau dibubarin sama Soeharto, dia kesel banget karena begitu banyak penyeludup barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Jadi di tahun 1985 memang sudah tercatat sejarah negara kita pernah bertarung melawan Bea Cukai. Hasilnya menang atau kalah. Intinya lu bisa lihat di sejarah ini bahwa apa? Soeharto sedemikian kesel dengan Bea Cukai. Dia sampai nyuruh itu dibubarin. Pada akhirnya Menteri Keuangan saat itu ambil keputusan untuk membekukan Bea Cukai dan diganti sama vendor asing. Mereka hire perusahaan swasta dari luar negeri yang namanya SGS Swiss. Jadi lu bayangin ya, negara kita dikerjain sama Bea Cukai itu memang udah sejak berpuluh-puluh tahun tuh oknum-oknum sibuk memperkaya diri mereka tuh. Soeharto aja sampai gemes banget loh, dia dikadalin terus sampai dia bekukan itu di tahun 1985. Tapi semua ini udah bermula sejak tahun 60-an guys. Jadi lu bayangin ya, di tahun 1968 Menteri Keuangan kita dijabat oleh Ali Wardana. Kala itu terjadi banyak penyelewengan dan korupsi di Bea Cukai, dan menurut jurnalis senior saat itu Mohtar Lubis, praktek-praktek penyelundupan dan penyelewengan di Bea Cukai terus terjadi karena terjalin kong kali kong antara Bea Cukai dan para penyelundup importir ini. Dan kerja Bea Cukai itu sebetulnya cuma bikin denda-denda palsu supaya kena denda damai yang memang memuaskan semua pihak yang bersangkutan. Bahkan Menteri Keuangan sampai memeriksa praktek-praktek denda damai ini. Dan ini sudah terlihat menjadi satu pola kerja yang teratur menurut Mohtar Lubis di Harian Indonesia Raya terbitan 22 Juli tahun 1969. Jadi lu bayangin ya, urusan Bea Cukai ini udah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun lalu guys. Ini parah banget sampai detik ini gak berubah sih. Memang negara kita ini error banget sih. Sedih banget gue dengernya guys. Jadi lu udah bisa lihat prahara Bea Cukai ini sejak tahun berpuluh-puluh tahun sebelum lu lahir. Memang udah bermasalah ini organisasi guys. Bahkan menurut Mohtar, pemimpin lama harus diganti dengan orang baru yang tidak terlibat dalam jaring-jaring vested interest yang punya kepentingan. Mereka sudah berakar sangat lama. Mereka sudah membuat jaringan antara Bea Cukai dan
importir penyelundup. Dan perubahan ini harus terjadi bukan hanya dari sisi kelembagaan, tetapi juga personalia pelaksananya. Cuman sayangnya ya, keadaan demikian sudah berjalan sangat lama. Bahkan 3 tahun setelah Ali Wardana komplain, dia kembali mengunjungi kantor Bea Cukai di Tanjung Priok di bulan Mei 1971. Dia masih melihat para petugas bersantai. Bahkan dia melihat ada banyak ratusan ribu baterai selundupan dari merek terkenal. Dan dia bingung, dia stres. Soalnya dia baru saja memberikan tunjangan khusus sebesar 9 kali gaji. Jadi dia naikin gaji tersebut. Gaji pejabat di Kementerian Keuangan di Bea Cukai dinaikin. Tetapi kan naik gaji ini bukan buat sembarangan hadiah. Tapi memang ada tuntutan untuk perbaikan pelayanan. Supaya nggak ada lagi penyelewengan. Dan ini sudah ditulis nih. Cuman sayangnya meskipun Ali Wardana akhirnya melakukan mutasi pejabat eselon 2 sampai eselon 1 juga dia mutasi. Dan sampai di tahun 78 Direktur Cukai digantikan pejabat baru sampai berkali-kali. Tetap saja tidak memperbaiki kinerja Bea Cukai. Penyelewengan dan penyelundupan terus terjadi. Bahkan sampai kemudian Ali Wardana diangkat naik nih sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan di tahun 1983. Menteri Keuangan baru yang dijabat Radius Prawiro, ya perubahan yang diharapkan terjadi tetap saja tidak bisa terjadi. Sampai kemudian Radius Prawiro melantik pejabat baru Bambang Suyarto, perwira tinggi dari Departemen Hankam yang diharapkan menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai yang baru yang menggantikan Dirjen lama si Wahono yang terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur. Dalam pidato pelantikannya ya, Radius Prawiro itu semangat banget sampai dia bilang para penyelundup akan kita perangi sampai ke akar-akarnya. Tapi ya apa mau dikata, lu namanya juga berurusan dengan mafia. Penyelewengan dan penyelundupan Bea Cukai belum lenyap. Bahkan pengusaha-pengusaha investor dari Jepang berulang kali komplain karena aparat Bea Cukai itu ribet, berbelit-belit, ujung-ujungnya cuma melakukan pungutan liar. Maka pada akhirnya setelah berdiskusi dengan para menteri dan dapat masukan dari BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Presiden Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 4 tahun 1985 untuk melucuti kewenangan Bea Cukai. Terjadi kepindahan wewenang Bea Cukai kepada PT Surveyor Indonesia. Nah, Surveyor Indonesia kemudian merangkul perusahaan asing dari Swiss untuk kerjasama namanya SGS alias Société Générale de Surveillance. Jadi ini perusahaan swasta yang memang bisnisnya ya jadi vendor untuk memperbaiki ya PNS-PNS, Pemprov, Pemda atau perusahaan yang butuh tenaga profesional independen buat memperbaiki perusahaannya, biasanya sih perusahaan atau negaranya. Gila, lu bayangin bisnisnya bisnis rental, jasa profesional. Lu Kementerian Kehutanan isinya kayaknya gak bener semua, ganti hire SGS, bisa dia kerjaan itu. Lu bayangin ya, ada jasa spesialis buat jadi vendor PNS guys. Ya inilah perusahaan dari Swiss. Jadi Swiss ini bukan cuma bodyguardnya doang yang lu bisa rental, tentaranya lu bisa rental. Tapi lu bayangin, PNS juga lu bisa rental dari Swiss guys. Hebat deh. Cuman sayang 1000 sayang guys, kita rental PNS dari Swiss ini udah berakhir tahun 97. Makanya jangan heran kemudian 1 tahun setelahnya Indonesia kolaps kena krismon tahun 98. Jangan-jangan karena kita berhenti pakai PNS dari luar negeri guys. Lama-lama mungkin bagus Indonesia ini sewa aja ya PNS dari luar negeri ya, dibanding hancur semua, korup di mana-mana. Ya mendingan kita rental aja deh. Lu setuju gak guys? Anyway guys, ya itulah masa lalunya Indonesia. Sampai Presiden Soeharto yang sedemikian powerfulnya aja gak berkutik guys sama Bea Cukai. Mau gonta-ganti menteri sampai kapanpun dikerjain terus, selundupan terus, selewengkan jabatan terus-terusan, gila. Sampai akhirnya dia rental PNS dari luar negeri namanya SGS itu. Nah sekarang Indonesia kondisinya gimana nih? Apakah Indonesia punya Bea Cukai detik ini lebih parah ya dibanding tahun 80-an. Ya kita lihat fakta aja kemarin, 5 juta ton nikel kita bocor ke Cina loh. Lu bayangin guys, 5 juta ton nikel kita bocor. Harga 1 ton nikel di dunia sekarang sekitar $15.000. Biar lu kebayang ya betapa sadisnya nih permainan penyelundupan ini. 1 ton nikel itu harganya $15.000. Kalau ada 5 juta ton nikel itu setara $75 miliar guys. Kalau $75 miliar, lu kali aja nilai kurs gak usah muluk-muluk, $16.000 per USD.
Artinya kebocorannya setara 1.200 triliun. Artinya kebocoran ini setara 1,2 kuadriliun guys. Ini duit yang gila banget sih. Terus bukan cuma itu, lu tahu ya Indonesia hobinya apa? Impor celana dalam bekas dari Malaysia. Karena anggota DPR kita nggak punya otak. Malah dibelain impor celana dalam bekas dari Malaysia. Gila, goblok banget. Terus bisa-bisanya udah tahu itu barang ilegal tapi bisa masuk ke Indonesia. Dari jalur laut lah, dari Batam lah, dari Kalimantan lah, dan paling banyak sih dari Sumatera. Tapi Republik kita bisa banjir barang impor ilegal dan ujung-ujungnya membunuh industri tekstil kita. Ini sadis. Lu bayangin satu kontainer tuh nilainya bisa 0,5 M guys. Lu kali aja berapa kontainer, 1.000 kontainer. Berarti ada 500 miliar tuh setiap bulan hancur lebur negara kita guys. Gila. Karena apa? Karena bea cukai kita cerdas, baik, mulia. Gila gak? Ini baru ngomong satu komoditas lu. Kita baru ngomong nikel. Kita baru ngomong kolor bekas. Kita belum ngomong produk-produk lain loh. Yang selama ini keluar masuk secara ilegal kita gak dapat apa-apa. Dan belum lagi praktek-praktek under invoicing. Kemarin Purbaya tuh kaget tuh. Barang impor masuk harganya 50 juta di marketplace. Tetapi pas dicek diakuin senilai 100.000 perak. Gila bener. Lu bayangkan ya negara kita betul-betul habis. Karena praktek-praktek ilegal oknum-oknum bea cukai ini. Ini sedih banget guys. Makanya gue juga gak heran kemarin ke gap lagi tuh. Impor ilegal 250 ton beras. Gila, beras berton-ton masuk secara ilegal. Kemana ini kita punya aparat ini? Ya mungkin gak kemana-mana juga sih. Yang penting kan dapat duit juga. Tapi ya bukan cuma instansinya memang yang harus diperbaikin. Bukan cuma sistemnya, kelembagaannya. Tapi lu tahu ya oknum-oknum manusia-manusia di bea cukai ini ya banyak juga ternyata yang terlibat kasus korupsi. Contoh kemarin tuh kasus korupsi 1,6 triliun. Mantan kepala seksi di bea cukai di penjara sampai 5 tahun. Lu bayangin korupsinya 1,6 triliun. Udah gak zaman ternyata sekarang korupsi cuma miliaran, ratusan juta. Udah gak zaman nih bea cukai korupsi 1,6 triliun. Gila. Ngeri gak sih Republik ini? Makanya kalau kemarin ada pejabat bea cukai katanya minta gratifikasi 56 miliar. Kecil banget. Itu ada yang 1,6 triliun. Ini kan kisah-kisah yang sangat inspiratif yang harusnya diajarkan di buku sekolah anak SD ya. Bahwa jadi orang kaya di Indonesia ternyata jalurnya lewat jalur koruptor. Masa itu yang kita mau kasih tahu sama anak-anak generasi bangsa kita? Betul-betul gak bisa jadi contoh ini guys. Bener-bener ya kebobrokan di bea cukai ini sangat parah. Dan Purbaya harus bisa nih mereformasi bea cukai ya sebelum terlambat mumpung dia menjabat. Jangan sampai dia dimanipulasi sama anak buahnya dia. Ya kalau perlu ya pakai SGS lagi. Kalau memang bisa berdampak baik buat Republik kita. Indonesia kita, kenapa enggak? By the way, siapa sih sebetulnya SGS ini guys? Perusahaan Swiss ini apa sih? Jadi perusahaan Swiss, Société Générale de Surveillance, itu adalah salah satu perusahaan inspeksi terbesar di dunia. Dia punya banyak prestasi loh dalam memperbaiki sistem di berbagai negara. Terutama dalam 3 sektor yang berhubungan dengan perkapalan, inspeksi pengiriman, quality assurance, dan termasuk reformasi bea cukai. Dan SGS ini ternyata punya banyak sukses story guys. Contoh yang paling hebat di Filipina sangat fenomenal. Sejak tahun 1987 pemerintah Filipina sudah memakai SGS. Bahkan menurut hasil studi Bank Dunia dan IMF, mereka bilang akurasi SGS dalam menghitung nilai valuasi impor itu meningkat sangat baik. Dia bisa mengurangi under invoicing. Bahkan Filipina yang saat itu terkenal dengan kebocoran, penyelewengan, penyelundupan, korupsi di bea cukainya bisa selesai. Sejak SGS masuk, terjadi penurunan manipulasi invoice. Sejak SGS masuk, terjadi perbaikan pendapatan negara dari bea masuk. Sejak SGS masuk, terjadi percepatan proses ekspor impor karena pengurusan dokumen terjadi lebih cepat, bahkan sebelum barang tiba sudah ada proses verifikasinya. Nah yang menariknya ya, sebelum ada SGS, Filipina penghasilannya dari bea masuk cukainya itu cuma 100 juta dolar guys. Tapi sejak SGS masuk jadi vendor, apa yang terjadi? Penghasilan cukai Filipina naik jadi 250 juta dolar. Alias sebelum ada SGS penghasilan mereka cuma 1,6 triliun di tahun 80-an. Tapi sejak SGS masuk penghasilan cukai mereka bisa naik sampai 4 triliun lebih. Artinya ada peningkatan 2,5 kali lipat. Hebat loh. Lu bayangin bisnis apa bisa naik bisa sampai 2,5 kali lipat cuma gara-gara ganti vendor. Ternyata bisnis bea cukai bisa sehebat itu. Dan bukan cuma Filipina yang berhasil direformasi sama SGS Swiss. Tetapi ada juga negara Afrika yang namanya Ghana. Dulu Ghana juga sama, bea cukai di sana korup.
kayaknya seluruh dunia bea cukai ini korup, gak ada otak, memang hobinya rampok guys, termasuk di Ghana. Tetapi sejak SGS masuk, lebih dari 95% proses clearance ekspor impor di Ghana ternyata bisa selesai dalam sekejap karena semuanya berubah. Tadinya manual, kertas, rentan sogok, under table, tetapi SGS masuk semua dirubah jadi berbasis elektronik. Makanya jangan heran di tahun 2004 sejak SGS masuk, proses pengurusan pabean bea cukai itu bisa 3 kali lebih cepat. Mereka bahkan sampai dapat award loh. Bea cukai di Ghana, maksudnya SGS Swiss ya yang ada di Ghana. Itu bahkan sampai award dari pemerintahannya sendiri. Karena bahkan nilai mata uang Ghana itu jadi menguat. Sebelumnya mata uang mereka melemah. Karena proses sogok menyogok ini banyak pakai mata uang dolar guys. Buat duit sogoknya. Akibatnya mata uang mereka terus melemah. Dan ternyata salah satu kunci buat membuat mata uang lu powerful adalah mereformasi bea cukai di negara lu. Karena sejak SGS masuk di Ghana, SGS bisa membantu memperbaiki transparansi ya proses penilaian bea masuk. Karena setiap kali lu impor kan ada orang ngaku-ngaku nilai barang gua $20. Padahal $2.000 tuh banyak tuh. Nah SGS punya skill buat tahu ini orang ngibul apa enggak. Mereka punya data elektronik, arus barang dan jasa. Mau barang lu di Tokopedia, di Shopee, di eBay bisa di track tuh sama SGS. Dan ujung-ujungnya apa? Terjadi peningkatan penerimaan bea cukai. Karena proses under invoicing, ngibul-ngibul, nurun-nurunin harga itu udah tereliminasi, berkurang drastis. Lu nggak bisa ngibul lagi, semua by system. Dan di sini negara juga bisa menggunakan tangan orang lain buat gebuk bea cukai yang bandel. Negara bisa menggunakan SGS untuk mengurangi korupsi, untuk melawan koruptor-koruptor internal di bea cukainya mereka. Dan jangan kira ya cuma negara berkembang miskin korup kayak Indonesia sama Ghana nih yang pakai SGS. Filipina juga korup. Dan bahkan negara terkuat ekonomi nomor 2 dunia namanya China, mereka juga pakai jasanya SGS. Kenapa ya? Mereka juga dulu isinya koruptor semua bea cukai di Cina. Akibatnya apa? Sekarang ya Cina itu pakai SGS tuh sebagai ganti PNS-nya mereka. Begitu dipercayanya SGS sama Cina ya, SGS itu menjadi lembaga utama nih buat proses sertifikasi, buat cek kualitas barang-barang manufacturing mereka, ekspor impornya. Jadi diukur barang lu barang tipu-tipu atau barang berkualitas nih. Bahkan untuk impor bahan baku sampai food safety buat ngecek makanan yang lu impor atau ekspor itu safety nggak buat anak-anak bayi gua. Mereka pakai SGS dari Swiss. Gila nggak? Sedemikian percayanya mereka sampai BP POM-nya Cina aja pakai SGS dari Swiss. Lu bayangin kalau BP POM kita diganti sama SGS, lu setuju gak tuh? Atau proses sertifikasi halal haram. Atau proses ngurus SIM kalau perlu STNK, KTP kita pakai SGS aja. Lu setuju gak sih guys? Cina aja BP POM-nya aja ganti pakai SGS. Dan begitu dipercayanya SGS Swiss ya, perusahaan swasta dari Swiss sama pemerintah Cina, itu sampai ratusan pabrik besar kalau mereka mau ekspor produk-produk dari Cina ke Eropa atau ke Amerika Serikat, mereka quality control-nya itu pakai SGS juga. Saking mereka percaya sama SGS ini dibandingkan pakai karyawan mereka sendiri. Mereka pakai SGS. Jadi perusahaan swasta di Cina percaya sama SGS, pemerintah di Cina percaya sama SGS. Dan akibatnya pas hari ini lu bisa lihat Cina menjadi penguasa dunia. Karena mereka begitu efisien, efektif. Mereka nggak malu-malu ganti PNS mereka impor dari negara lain. Ya kenapa enggak? Gue sih setuju-setuju aja. Kalau seandainya ada menteri kita lebih hebat, kita impor, kita impor. Iya dong, kan tujuannya apa? Bukan mau semuanya ini dirampok sama orang pribumi, enggak. Kan tujuan kita membangun Indonesia ini bukan mensejahterakan pejabat WNI, no. Tujuan kita bangun negara kan supaya rakyatnya yang sejahtera, bukan pejabatnya yang sejahtera. So kalau pejabatnya nggak bisa bikin rakyat sejahtera, menterinya nggak bisa bikin sejahtera, wali kotanya nggak bisa bikin sejahtera, kita impor aja dari negara lain, kenapa enggak? Goalnya kan bukan harus semuanya WNI, enggak. Goalnya kan kita bernegara supaya orang sejahtera, bisa makan 3 kali sehari, bisa dapat pendidikan, bisa dapat kehidupan yang layak. Bukankah semestinya bernegara seperti itu guys? Makanya gue seneng kalau ada BUMN kita yang memang udah bertahun-tahun rugi, ganti aja direkturnya sama orang asing. Kenapa enggak? Idih, sok lokal pride terus ujung-ujungnya korup tuh direktur lokal lo. Gue sih lebih mending negara kita maju, rakyat sejahtera. Kalau pakai orang asing ya kenapa enggak? Jujur aja. Bahkan lu bayangin ya perusahaan besar ya, perusahaan terbesar minyak di dunia kayak Shell, British Petroleum, BP, Petronas, itu juga pakai SGS. Kalau lu tahu Steve Jobs aja pakai SGS tuh Apple. Nike juga pakai SGS. Jangan heran, makanya ketika gue cek websitenya Apple, cek websitenya Shell, cek websitenya Nike, ya ada logonya SGS itu. Mereka mengakui dalam banyak hal mereka mengandalkan SGS karena SGS punya integritas, nggak bisa disogok. Kalau jelek bilang jelek, kalau bagus bilang bagus, kalau lolos kualitasnya sesuai standar dia bilang lolos, kalau tidak lolos dia bilang tidak. SGS anti sogok, anti suap.
dia punya integritas tinggi guys. Memang bayarannya nggak murah. Memang mahal banget nih bayarannya SGS. Tapi kalau gue rela-rela aja pakai SGS. Kenapa? Lu tahu ya pendapatan kita dari cukai itu cuma 249 triliun. Nah kalau SGS masuk ke Indonesia dan dia bisa melakukan magic yang sama seperti yang dia lakukan di Filipina, pendapatan cukai mereka naik 2,5 kali lipat. Ya artinya kita dari 200 triliun bisa naik tuh cukai kita sampai 600 triliun, negara tambah cuan. So gua nggak ada masalah kita impor PNS dari luar negeri, PNS dari Swiss. Kalau penghasilan negara meningkat, kenapa enggak? Dibanding yang untung malah cukong-cukong mafia-mafia barang impor ilegal itu. Kalau menurut lu gimana? Lu masih lebih setuju kita pakai orang lokal aja? Ujung-ujungnya gampang disogok, nggak punya harga diri, menjual kedaulatan negara kita cuma demi dapat apel Washington. Mendingan pakai orang luar sih kalau menurut gua. Kita dapat duit 600-an triliun, duitnya bisa dipakai buat bangun sekolah, bangun jembatan rusak, kasih makan anak cucu kita. Iya dong, yang logis-logis aja lah. Atau lebih setuju duit itu buat memperkaya pejabat-pejabat oknum tikus-tikus curut yang ada di bea cukai itu. Najis gua, mending kita bayar orang asing. Kenapa enggak? Negara tambah kaya raya. Iya gak sih? So kalau lu gimana? Lu setuju gak dengan ide briliannya Purbaya nih? Buat membekukan bea cukai, ganti mereka dengan SGS. Seperti zaman dahulu kala. Atau lu lebih setuju ekspor impor kita tetap dikendalikan oleh oknum-oknum bea cukai itu guys? Kalau gua sih lebih setuju lagi pakai solusinya Benix. Lu ingat 8 tuntutan Benix? Potong generasi. Ada solusi yang lebih gampang nih Pak Purbaya. Apa? Potong generasi. Semua orang di bea cukai yang umurnya lebih tua dari 30 tahun kasih pensiun dini. Kasih pensiun dini. Dibanding mereka ngeracunin anak-anak muda kita yang baru join disuruh belajar korupsi. Gak usah. Semua yang di atas 30 tahun kasih pensiun dini. Nih gua kasih lu uang jajan 500 juta. Tapi lu pensiun. Eselon 1, eselon 2 kasih duit nih 5 triliun lu pensiun dini. Potong generasi. Udahlah gak usah lagi capek-capek bayar SGS. By the way SGS ini juga bayarannya triliunan guys. Gak murah juga guys. Makanya ya ada solusi yang lebih murah nih dari gua. Potong generasi. Gua yakin tambah baik bea cukai kita. Isi dengan anak-anak muda yang punya integritas, yang punya jiwa, semangat, masih punya idealisme mereka buat bawa negara kita menjadi lebih baik lagi. Mereka nggak ada beban moral sama senior karena di sana budaya senioritas kuat banget. Ujung-ujungnya nggak berani ngelawan. Oh ternyata senior gua. Ujung-ujungnya bikin kartel di dalam. Gua sih nggak setuju. Kalau lu setuju ya? Lu lebih setuju itu terjadi? Atau lu lebih setuju pakai solusi Purbaya, hire SGS? Tapi dikasih waktu 1 tahun tuh guys. Baru dia mau ambil keputusan ganti SGS. Kalau menurut gua gak usah nunggu-nunggu. Negara kita mau GDP tumbuh lebih dari 8% kok. Gak usah tunggu-tunggu. Gak usah tunda-tunda. Cut. Lu lebih setuju pakai solusi Purbaya, hire vendor dari Swiss, atau pakai strategi Benix? Potong generasi. Selesai. Semua udah pakai buy system, elektronik. Anak muda kita udah lebih paham soal itu. Kontainer lu bisa scan. Lu bisa kasih QR code. Banyak kok orang-orang kita di Pelindo juga yang pinter-pinter bisa bikin sistem itu. Kenapa enggak? Gimana guys? Kalau menurut lu gimana? Atau lu ada solusi yang lebih baik lagi untuk memperbaiki bea cukai Indonesia? Dan buat teman-teman yang punya pengalaman buruk sama bea cukai di Indonesia, tulis dong di kolom komentar di bawah ini. Karena channel Benix ditonton nih sama pejabat-pejabat tinggi negara kita. Dan jangan lupa kasih solusi juga. Menurut lu gimana supaya proses pabean kita bisa lebih mulus, supaya negara kita bisa tambah cuan, jangan kita dirampok sama oknum-oknum itu. Sebenarnya sih simpel, pakai teknologi. Sekarang semuanya udah bisa ke-track tuh dari jumlah kontainernya berapa, isi kontainernya apa, cocokin dengan data dari negara eksportir, sinkron atau enggak. Nggak bisa lu ngadu-ngadi kayak si importir kolor Malaysia, ngaku-ngaku cuma impor 7 ton. Dari Malaysia datanya ada kok, mereka ekspor puluhan ribu ton. Toh masuk di sini bisa tiba di yang dicatat cuma 7 ton. Nggak logis. Zaman udah canggih guys. Udahlah yang paling bener gimana guys? Pakai solusi apa nih? Solusi Purbaya, pakai SGS, atau solusi Benix? Potong generasi. Buang itu semua. Ya kalau lu mau lebih baik sih ya kasih pensiun dini kan. Kasih duit 500 juta tapi lu gak usah lagi menginjakan kaki lu di kantor bea cukai ini. Jangan pernah. Udah, gimana guys? Oke guys, segera kasih tanggapan kamu seperti apa. Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.